Pernah ngerasa nggak sih gaji itu kayak cuma numpang lewat doang? Udah kerja keras, akhir bulan dompet tetap aja tipis. Mau nabung susah banget, apalagi buat beli rumah. Rasanya kok kayak mimpi di siang bolong ya? Nah, dalam pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas. Apa bener ini semua murni salah gaya hidup kita? Atau jangan-jangan ada masalah yang jauh lebih besar dan sistematis yang ngejebak kita semua? Assalamualaikum. Selamat datang di Literasi Ngopi. Tempat kita ngopi, mikir, dan bertumbuh bersama. Oke, tuduhan yang paling gampang kan biasanya gini. Anak muda sekarang boros maunya hedon terus nggak bisa ngatur duit. Tapi coba kita pikirin lagi. Apa benar masalahnya sesederhana itu? Kalau kita gali lebih dalam, kita bakal nemuin kalau ini tuh rumit banget. Ada jebakan psikologis di dunia digital yang nggak kita sadari, ada tekanan-tekanan struktural yang bikin kita susah gerak, sampai sistem yang seolah-olah emang bikin kita sulit buat maju. Jadi ini bukan cuma soal salah pribadi loh. Yuk kita mulai dari yang paling kelihatan di permukaan dulu. Ada banyak banget kan label-label yang ditempelin ke generasi kita, milenial dan Gen Z, soal cara kita pakai uang. Label-label ini sering banget dipakai buat nyederhanain masalah, padahal aslinya jauh lebih kompleks. Pasti udah familiar banget kan sama dosa-dosa finansial ini. Ada prinsip YOLO, you only live once, yang jadi pembenaran buat habisin uang demi pengalaman hari ini. Terus ini diperparah lagi sama FOMO, fear of missing out, rasa takut ketinggalan zaman yang bikin kita ngerasa harus banget ikutin semua tren biar nggak dianggap aneh. Belum lagi label generasi strawberry, katanya sih kreatif, tapi gampang banget nyerah sama tekanan ekonomi. Dan puncaknya budaya flexing di medsos yang bikin gaya hidup mewah kelihatan normal dan ngegoda kita buat ikut-ikutan. Dan di balik semua label tadi, ada satu angka yang nunjukin akar masalah psikologisnya. Ternyata 51% dari Gen Z itu merasa sangat nggak aman secara finansial. Coba deh bayangin, rasa cemas soal masa depan inilah yang justru mendorong kita buat cari senengnya sekarang. Logikanya jadi kebalikan. Ngapain nabung buat masa depan yang nggak pasti kalau kita bisa nikmatin kebahagiaan kecil hari ini? Inilah kenapa nahan keinginan itu jadi susah banget di zaman sekarang. Oke, dari label-label tadi, ayo kita masuk lebih dalam lagi buat ngeliat gimana era digital ini memperkuat semua jebakan psikologis itu. Dan ini bukan lagi soal pilihan pribadi kita, tapi soal desain sistem yang kita pakai setiap hari. Poin paling krusial yang harus kita sadari itu ini. Platform digital yang kita pakai tiap hari itu bukan tempat yang netral. Coba deh, kamu baru aja ngomongin atau nge-search soal sepatu baru, tiba-tiba, boom! Seluruh timeline kamu isinya iklan sepatu semua. Nah, algoritma ini secara sistematis emang dirancang untuk mengubah keinginan sesaat kita jadi kebutuhan yang rasanya mendesak banget. Akibatnya, batas antara apa yang beneran kita butuhin buat hidup sama apa yang kita pengen buat status sosial jadi kabur banget. Coba lihat tabel ini deh. Ini jelas banget gimana tiap platform itu punya spesialisasi masing-masing buat ngebentuk perilaku kita. Di TikTok, dengan trennya yang cepet banget ganti, kita kayak didorong buat beli barang impulsif, skincare, atau fashion yang lagi viral. Beda lagi sama Instagram, di mana isinya itu kan kurasi gaya hidup yang sempurna. Nah, ini neken kita buat fokus ke merek dan status sosial. Dan secara umum, di semua platform, paparan konten flexing yang gak ada habisnya itu pelan-pelan nanemin ide di kepala kita kalau gaya hidup mewah itu adalah standar normal yang harus dikejar. Dan hasilnya? Sebuah studi nemuin kalau 57% anak muda ngaku pernah beli barang bukan karena butuh fungsinya, tapi murni buat nyari kesenangan sesaat. Ini bukti nyata gimana dorongan emosional yang diperkuat media sosial seringkali menang lawan logika finansial. Senangnya sekarang jadi prioritas di atas kebutuhan jangka panjang. Oke, sekarang mari kita geser fokusnya. Kita udah bahas faktor psikologis individu, sekarang kita lihat gambaran yang jauh lebih besar. Karena sebesar apapun peran kebiasaan pribadi, ada kekuatan-kekuatan dari luar yang nggak bisa kita kontrol, yang secara sistematis menekan kondisi finansial anak muda. Salah satu tekanan struktural terbesar itu fenomena generasi sandwich. Coba bayangin kamu itu isian dari roti lapis. Roti di atas itu orang tua yang perlu ditopang, roti di bawah itu anak-anak yang harus dibiayai. Nah, kamu kejepit di tengah-tengah, nanggung beban dua generasi sekaligus dengan penghasilan yang segitu-gitu aja. Terus kenapa jebakan ini bisa ada? Pertama, usia harapan hidup orang tua kita makin panjang. Tapi banyak dari mereka yang nggak punya dana pensiun yang cukup.
Kedua, biaya pendidikan buat anak kita sendiri itu naiknya gila-gilaan. Ketiga, gaji kita seringkali stagnan, nggak bisa ngejar inflasi dan semua tanggungan ini. Dan bagian yang paling iranisnya, karena duit kita habis buat nopang generasi atas dan bawah, kita sendiri jadi gagal nyiapin dana pensiun. Ini nih yang menciptakan siklus tragis yang bisa melahirkan generasi sandwich berikutnya. Tekanan struktural itu nggak berhenti di situ. Mungkin mimpi terbesar buat banyak dari kita yaitu punya rumah. Sekarang ini rasanya udah kayak sebuah kemewahan yang mustahil buat dijangkau. Ini bukan lagi soal kita kurang giat nabung, tapi soal sistem yang bikin harga properti itu kayak lari nggak terkendali. Grafik ini nunjukin sebuah kenyataan yang jujur aja brutal banget. Ada proyeksi yang bilang kalau dalam 5 tahun, harga properti itu bisa meroket 150%. Sementara itu, kenaikan gaji kita diprediksi cuma sekitar 60%. Ini bukan lagi selisih, ini tuh udah jadi jurang yang makin lebar tiap tahunnya. Matematikanya sederhana aja, makin keras kita kerja dan nabung, targetnya justru lari makin kencang ngejauhin kita. Ini udah kayak perlombaan yang hampir mustahil buat dimenangin. Nah, jadi apa yang terjadi waktu tekanan psikologis dari dunia maya ketemu sama tekanan struktural dari dunia nyata? Ketika pemasukan udah nggak cukup lagi buat nutupin semua tekanan ini, banyak yang akhirnya terpaksa cari jalan pintas yang berbahaya. Disinilah pinjaman online sama pay later datang seolah-olah jadi dewa penolong. Keduanya nawarin ilusi solusi yang instan dan gampang banget. Cuma beberapa kali klik, dana cair, barang impian kebeli. Tapi, di balik kemudahan semu ini ada jebakan yang tersembunyi, bunga yang mencekik dan lingkaran utang yang seringkali jauh lebih gampang masuknya daripada keluarnya. Coba dengerin baik-baik kutipan dari Otoritas Jasa Keuangan ini karena ini benar-benar pukulan telak. Masalahnya bukan lagi cuma soal diteror penagih utang loh. Utang konsumtif dari pinjol sekarang bisa jadi penghalang nyata buat masa depan karir kamu. Bayangin, udah susah-susah kuliah, lulus, ditolak kerja cuma gara-gara riwayat kredit yang jelek. Pintu kesempatan ketutup bahkan sebelum kita sempat mulai. Dan ini yang namanya lingkaran setan yang sempurna. Buat keluar dari tekanan struktural kayak krisis rumah, kita butuh akses ke kredit sehat kayak KPR. Tapi utang konsumtif yang diambil buat ngatasin tekanan gaya hidup malah ngerusak riwayat kredit kita. Ujung-ujungnya pintu buat ngajuin KPR jadi ketutup, bener-bener kejebak. Oke, setelah ngelihat gambaran yang suram banget tadi, pertanyaan terbesarnya adalah, ada jalan keluarnya nggak sih dari labirin ini? Jawabannya ada. Tapi ini bukan soal nasihat klise kayak ayo hidup hemat. Ini soal ngebekelin diri kita dengan strategi dan adaptasi yang cerdas buat menghadapi realitas ekonomi zaman sekarang. Kita harus ubah cara pandang kita. Di kondisi di mana biaya hidup tinggi banget, nyuruh orang buat sekedar nabung lebih banyak itu nggak realistis dan kadang nggak ngebantu. Kuncinya adalah penganggaran yang adaptif, sebuah strategi yang kita sesuaikan dengan kondisi finansial dan realitas ekonomi kita saat ini. Kita kan sering banget dengar aturan emas 50-30-20. 50% buat kebutuhan, 30% keinginan, dan 20% tabungan. Ini bagus sebagai standar ideal, tapi ayo kita jujur sama diri sendiri. Di dunia nyata ini nggak selalu berhasil. Coba dilihat tabel ini. Kalau kamu tinggal di kota besar dengan biaya hidup selangit, mungkin aturan 60-20-20, di mana porsi kebutuhan jadi 60% dan keinginan dipangkas jadi 20%, itu jauh lebih realistis. Atau kalau kamu seorang fresh graduate dengan gaji awal, mungkin strategi 70-10-20 adalah cara buat bertahan, di mana 70% buat kebutuhan dan keinginan ditekan habis-habisan sampai 10%. Intinya, nggak ada satu aturan yang cocok buat semua. Kuncinya adalah jujur sama kondisi kamu dan pilih strategi yang paling masuk akal, bukan yang paling ideal. Nah, buat yang mungkin udah terlanjur kejebak, ini bukan akhir dari segalanya. Ada 3 langkah pemulihan yang bisa dimulai hari ini juga. Langkah pertama, lacak. Catat setiap rupiah yang keluar. Mungkin awalnya menakutkan, tapi ini satu-satunya cara buat tahu di mana kebocoran uang kita. Langkah kedua, hapus. Ini mungkin yang paling berat, tapi hapus semua aplikasi pinjol dan pay later dari HP kamu. Putus akses ke godaan instan. Langkah ketiga, negosiasi. Jangan pernah lari dari utang. Hubungi lembaga resminya dan obrolin opsi restrukturisasi atau penjadwalan ulang cicilan. Mereka biasanya lebih suka kamu bayar bertahap daripada kamu menghilang. Pada akhirnya, semua strategi ini cuma bakal berhasil kalau kita punya dasarnya, yaitu pemahaman. Dan disinilah kita nemuin masalah yang lebih besar lagi.
Angka ini nunjukin fakta yang mengkhawatirkan. Cuma 49,68% orang Indonesia yang dianggap melek finansial. Artinya apa? Lebih dari separuh dari kita, teman kita, keluarga kita, nggak punya bekal pengetahuan yang cukup buat ngadapin sistem keuangan yang rumit ini. Ini bukan lagi soal kesalahan individu, ini krisis pendidikan finansial skala nasional. Jadi, kita sampai di pertanyaan penutup yang penting banget. Kesehatan finansial anak muda itu bukan cuma masalah pribadi, ini masalah nasional. Kalau generasi produktifnya terus-terusan kejebak dalam utang dan gak bisa bangun aset, ini bakal berdampak langsung ke masa depan ekonomi negara kita. Pertanyaannya bukan lagi cuma apakah mereka bisa, tapi bagaimana kita semua, sebagai sebuah sistem, bisa membantu generasi ini untuk memutus rantai tersebut. Gimana menurutmu? Ceritakan pengalamanmu di kolom komen ya. Terima kasih sudah menyimak.